Hai, gua Ultrasotics. Jadi di video kali ini gue mau bahas Ultraman Blazar episode 8, lanjutan dari episode 7, yang dimana episode ini merupakan rematch lagi untuk Blazar melawan Niji Kagachi. Karena Blazar kemarin mundur dulu untuk menghindari serangan Niji Kagachi yang sangat OP banget. Dan kedua episode ini seru banget lah. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, skuy kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan kejadian di episode 7 kemarin. Lanjut ke scene Gento yang terbaring di hutan, dan dalam bawah sadar Gento ada sosok Blazar yang datang untuk menyelamatkannya. Setelah itu Gento pun sadar dan ia berada di rumah sakit dengan rekan-rekannya juga. Beruntung Andre juga selamat. Teruaki menunjukkan ke Gento kalau situasi sekarang sangat buruk karena hujan badai dan 7 typhoon menghancurkan semuanya. Sementara itu Yasunobu dan tim mekanisnya sedang memperbaiki kerusakan Ortgaron. Saat Teruaki menanyakan siapa pelaku yang memanggil Niji Kagachi, Gento pun mencabut selang di tangannya dan menjawab pelakunya adalah Kazunori. Saat di perjalanan, Gento menjelaskan maksud dan tujuan Kazunori memanggil Niji Kagachi, yang dimana ia ingin menghapus peradaban di bumi yang sudah direncanakan bertahun-tahun. Andre mendapat pesan dari Emi yang sedang menyelidiki laboratorium Kazunori. Ia menjelaskan bahwa Kazunori memanggil Niji Kagachi dengan cara mengumpulkan 7 gelang sembunyi di seluruh Jepang. Ia memakai 7 gelang itu di lengan dan dicelupkan di air suci. Maka lengan tersebut akan muncul simbol berupa ular. Sesampainya di Scar City, Gento pun memikirkan sebuah rencana untuk membunuh Kazunori agar Niji Kagachi bisa lenyap. Buset, gila kali rencananya. Ngorbanin satu nyawa demi selamatkan banyak nyawa cuy. Di Scar City, Teruaki menjelaskan mengenai serangan Niji Kagachi yang berada di kepalanya, dimana di kepalanya itu terdapat sebuah kristal kecil yang merupakan sumber tembakannya, dan mereka merencanakan untuk menghancurkan kristal kecil itu. Namun kristal itu kecil dan sekeras berlian. Mendengar itu, Gento meminta Yasunobu untuk mengeluarkan senjata mod 2 di Ortgaron. Namun senjata itu belum sepenuhnya untuk siap digunakan. Lihat aja tuh kemarin, masih 51% progresnya. Mau nggak mau Yasunobu pun mengiyakan untuk menggunakan senjata itu, mengingat situasi yang sangat memburuk. Kemudian Emi menunjukkan lokasi Kazunori berada lewat CCTV kota Hidora, di mana ada Kazunori di sana yang sedang memancing. Gento pun berencana untuk menemuinya. Mula-mula ia negosiasi dulu. Jika gagal, gunakan kekerasan. Ia memperingatkan untuk waspada dengan gelang Kazunori yang bisa menembak. Gento berpikir kalau gelang itu mengendalikan Niji Kagachi, dan jika gelang itu dihancurkan, Niji Kagachi akan berhenti. Teruaki menolak Gento untuk menemuinya dan meminta untuk dia saja yang menemui Kazunori karena Teruaki sering membaca bukunya. Mendengar itu, Gento menyetujui hal itu dan operasi pun dimulai. Ortgaron pun OTW ke tempat Niji Kagachi buat buy one lagi. Nyantai kali pak mancing di situasi tegang gini. Sedangkan Teruaki, Emi, dan Andre OTW ke tempat Kazunori berada. Ortgaron pun sampai di tempat Niji Kagachi berada, tentunya dengan membawa senjata mod 2-nya. Ortgaron pun menembakkan laser multifungsinya ke Niji Kagachi dan sempat membuatnya termundur. Teruaki dan yang lainnya sampai ke tempat Kazunori dan mencidukinya. Kazunori sempat bingung mereka siapa, mana ada Emi lagi yang ngendok di sana pakai sniper. Mereka berdua pun berdebat dengan statement mereka sendiri. Terlihat Ortgaron yang sedang memancing Niji Kagachi untuk membuka perisai di kepalanya. Saat di perisai kepalanya udah terbuka, Ortgaron menembakkan meriam rel ke kristal kecil di kepala Niji Kagachi. Namun tembakannya jadi terlontar karena gravitasi bumi. Bandu melakukan percobaan kedua, tetap gak kena juga, dan perisai kepala Niji Kagachi menyatu kembali dan langsung menyeruduk Ortgaron. Kembali ke perdebatan Teruaki dan Kazunori. Statement Teruaki ada benarnya juga, namun Kazunori yang mendengar itu tetap tidak peduli dan menembakkan sinar dari gelangnya ke Teruaki. Beruntung Teruaki menghindar dan menembakkan ke gelang Kazunori hingga hancur. Namun hal itu tidak membuat Niji Kagachi berhenti. Gelang yang hancur itu menyatu ke Niji Kagachi dan memberikannya sebuah buff. Niji Kagachi pun kembali melancarkan serangannya yang sangat kuat. Ortgaron sempat menghindar dan gak bisa berdiri karena daya dan sistemnya mati.
Saat itu Blazer Brace pun muncul di tangan Gento. Kemudian Gento keluar dan menghidupkan Earthgaron secara manual. Gitu dong, soalnya di episode 3 dan 7 kemarin Gento keluar tapi nggak dihidupin Earthgaronnya. Setelah itu Earthgaron aktif kembali. Terlihat Neji Kagachi menuju ke arahnya. Gento pun langsung berubah menjadi Ultraman Blazer. Dan Blazer pun kembali berdoa karena mengingat 2 episode kemarin dia nggak berdoa. Ingat guys, doa adalah kunci kemenangan. Dan yep, epic battle pun terjadi. Blazer dan Earthgaron tag team di sini. Saat Earthgaron lagi di posisi tiarap, ia mencoba untuk membidik kristal kecil di kepala Neji Kagachi. Blazer dengan cepat menghindari tembakan Neji Kagachi dan berpindah di posisi lain. Namun Blazer diserang oleh ekor Neji Kagachi yang mengeluarkan pedang. Saat Neji Kagachi berbalik ke arah Earthgaron, Earthgaron udah siap membidiknya dan langsung menembakkannya ke arah kristal kecil di kepala Neji Kagachi. Tembakan itu pun berhasil mengenainya dan mengeluarkan aura pelangi dari kepalanya. Blazer pun menggapai pelangi itu dan menciptakan stone baru bernama Neji Kagachi Stone yang bisa menghasilkan serangan baru Blazer yang bernama Rainbow Kourin dan melemparkannya ke Neji Kagachi sehingga membuatnya terbelah. Selesai dengan battle itu, Teruaki menghubungi Gento. Tak lama kemudian Gento pun menjawab dia baik-baik saja dan Teruaki mendatangi Kazunori untuk meminta tanda tangannya. Gak ketebak sih ini, pantasan aja pas Gento mau menghampiri Kazunori ia tolak. Di akhir scene terlihat Gento dan Teruaki berkebun bersama. Ia menjelaskan Kazunori tidak jadi ditangkap dan dibebas karena buktinya tidak cukup. Masuk akal sih ya, mana ada kakek-kakek yang bisa mengendalikan kaiju spek dewa. Dan ya, episode pun diakhiri dengan Kazunori yang memancing dan mendengar suara Neji Kagachi. Berarti nih kaiju masih hidup ya? Yap, overall episode ini sangat bagus, battlenya juga keren, vibe-nya dibawa serius tapi dibumbui dengan humor di akhir. Gak ketebak sih ya, tapi bagus banget biar gak terlalu tegang-tegang juga. Apalagi humornya juga sebagai penutup battle antara Blazer melawan Neji Kagachi. Dan kedua episode Neji Kagachi ini juga bakal jadi episode terbaik setelah episode 1 yang membawa vibe serius. Di sini juga diperlihatkan inner dimension Blazer pas Gento mau masukin Neji Kagachi Stone di Blazer Brace untuk mengakses ability Rainbow Kourin. Walaupun di rumor sebelumnya mengatakan bahwa sepanjang episode Blazer gak bakal ada yang namanya inner dimension kayak Ultraman New Generation. Cuma di sini diperlihatkan inner dimensionnya dalam sudut pandang POV yang dimana cuma diperlihatkan saat ingin mengakses item dan ability yang dimilikinya. Nanti pas senjata Child's Sword debut, kemungkinan bakal diperlihatkan juga inner dimension untuk mengaksesnya setelah mendapatkan Stone Garamon di episode 9 minggu depan. Tapi di preview episode 9 tidak menampilkan Blazer yang sedang memegang Child's Sword. Kita tunggu aja di episode ke depan kalau beneran debut atau enggak. Kembali ke episode 8. Untuk Rainbow Kourin, gue suka sama jurusnya dan bakal menjadi favorit gue juga nih. Ada varian lain juga untuk Rainbow Kourin ini, mungkin bakal gue jelasin di short ya. Untuk arch episode Neji Kagachi ini, gue kasih rating 9/10 lah bagi gue. Ya segitu aja sih untuk video kali ini. Kalau ada yang kurang atau salah, koreksi atau tambahin aja di kolom komentar. Terima kasih yang sudah mampir. Gue Ultra Zotix. Dah.